Halo semua, kali ini kita akan mempelajari sel volta pada bagian kedua, yakni deret volta. Nah, deret volta ini disusun, memang isinya adalah logam-logam ya, yang disusun berdasarkan potensialnya, di mana potensial standar reduksi maksudnya semakin ke kanan semakin besar. Artinya apa? Semakin mengalami atau mudah mengalami reaksi reduksi. Hal ini mengakibatkan zat tadi yang semakin ke kanan bersifat oksidator kuat. Nah, di dalam deret volta sendiri ini bisa kita hafalkan ya sesuai dengan jembatan keledai yang kita susun. Bisa mengikuti saya atau kalian bisa membuatnya sendiri. Kita mulai dari paling depan logam litium. Jadi di sini adalah lihat, kala, baginda, kaisar, nanti, mangkat, alam, mana, zaman, krom, penuh, canda, nikmat, sentausa. Kemudian PBH dan kita lanjutkan cumi, hangus, agak, pahit, au ya. Jadi dari kiri ke kanan di sini ada ketentuannya ya, bahwa logam di sebelah kiri di dalam deret volta dapat mereduksi atau mendesak logam di sebelah kanannya dalam deret volta tadi. Nah, seandainya reaksinya contoh soalnya seperti ini. Nah, Cu, tembaga, kita reaksikan dengan seng sulfat. Maka kita lihat posisi logamnya siapa? Logamnya adalah tembaga atau Cu ya, yang berdiri sendiri. Kita lihat letaknya apakah dia di sebelah kiri seng sehingga bisa mereduksi seng. Di dalam deret volta kita lihat tembaga itu ternyata letaknya di sebelah kanan seng, sehingga otomatis reaksi ini tidak bisa berlangsung. Nah, di sini bisa kita coret seperti ini, tandanya kalau reaksi tidak bisa berlangsung. Ya. Kemudian untuk reaksi yang kedua. Nah, logamnya siapa di sini? Yang berdiri sendiri adalah aluminium ya. Nah, di sini apakah aluminium terletak di sebelah kiri timbal atau Pb di dalam deret volta? Kita lihat. Letak aluminium di dalam deret volta ternyata di sebelah kiri logam Pb. Artinya aluminium dapat mereduksi atau mendesak logam Pb. Sehingga kalau kita tuliskan aluminium akan berganti posisi dengan logam Pb. Maka kita tulis Al ya, Al golongan 3A dan Cl golongan 7A. Sehingga aluminium bermuatan plus 3 dan Cl bermuatan min 1. Kita tukarkan jadi Al kita kalikan lawannya, di mana lawannya adalah min 1 ya, kita ambil 1, jadi Al kali 1 tetap, kemudian Cl kita kalikan 3, menjadi AlCl3, dan kita tambahkan di sini. Nah, logam yang tadi bersama Cl akan menjadi berdiri sendiri, yakni kita tambahkan logam Pb. Nah, setelah kita tulis seperti ini, lalu kita setarakan. Tadi yang berubah adalah Cl. Cl-nya di sebelah kanan kita kalikan 3 ya tadi, tetapi di sebelah kiri tanda panah Cl-nya ada 2. Maka bilangan yang menyatukan ya 2 dan 3 di sini adalah 6. Sehingga yang 2 di depan ya, di sini kita kalikan 3, sementara yang 3 di belakang kita kalikan 2. Nah, hal ini menyebabkan aluminiumnya menjadi 2 buah, sehingga yang di sebelah kiri kita setarakan menjadi 2, dan yang terakhir adalah timbal. Timbalnya mengikuti yang di sebelah kiri tanda panah, yakni 3 buah. Untuk contoh soal nomor 1, kita diminta menentukan potensial sel terbesar. Nah, kita tidak perlu menghitung kelima jawaban, opsi dari A sampai E. Yang jelas untuk menentukan potensial sel terbesar, kita cukup dengan menggunakan rumus ya. Tidak perlu menghitungnya. Kita lihat di sini. Rumus dari potensial standar sel ya, itu kita tentukan berdasarkan, jadi di sini kita tulis potensial standar sel berasal dari potensial standar reduksi kita kurangi dengan potensial standar oksidasi. Nah, agar menghasilkan potensial standar sel yang terbesar, mestinya yang reduksi kita pilih ya, ini yang berharga terbesar ya. Jadi potensial reduksinya kita pilih yang paling besar. Nah, di antara yang diketahui ya reaksinya, ini mana yang paling besar? Tentu saja plus 0,80 ini ya.
maka di sini mengalami reduksi. Nah, lalu yang oksidasi di sini ya, yang oksidasi mestinya kan paling kecil. Nah, yang paling kecil yang mana? Kita lihat dari harga potensialnya yang minus 2,34. Ini yang mengalami oksidasi. Di antara opsi A sampai E, mana yang melibatkan Ag dan Mg? Tentu saja kalau kita lihat ada di sini A, lalu kemudian yang bagian D. Nah, jadi yang lain mesti salah. Nah, kemudian caranya menentukannya untuk yang reduksi sendiri ya, kita lihat proses reduksinya kan tadi yang di sini ya. Maka reaksi reduksi sudah cocok. Artinya di sini Ag+ akan kita ubah menjadi Ag. Mana yang cocok reaksinya? Tentu saja kalau kita lihat di sini adalah reaksi yang bagian D ya. Ag+ diubah menjadi Ag. Nah, kemudian yang oksidasi, reaksi oksidasi kan kita balik ya, Mg menjadi Mg2+. Nah, maka di sini D juga cocok, Mg diubah menjadi Mg2+. Sehingga jawabannya adalah D. Untuk contoh soal nomor 2, di sini diketahui ya, ada 2,5 sel, kemudian kita diminta untuk menentukan diagram sel dengan harga potensial sel yang paling tepat. Nah, untuk menentukan diagram selnya di sini kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian kita mulai dari proses oksidasi ya. Nah, oksidasi di bagian kiri, kemudian kita lanjut ke bagian reduksi di sebelah kanan. Untuk bagian reduksi sendiri ketentuannya kita pilihkan yang potensialnya besar. Yang mana? Iya, yang di sini yang di atas. Ini mengalami reduksi. Artinya reaksi reduksi itu tetap. Jadi di situ Cu2+ ya menjadi Cu. Kita tuliskan di sini Cu2+ garis miring artinya menjadi Cu. Nah, kalau sudah untuk reaksi oksidasinya, reaksi oksidasi kan dibalik. Jadi Sn diubah menjadi Sn2+. Kita tuliskan Sn menjadi Sn2+. Nah, yang cocok dengan seperti ini bagian mana saja? Di sini ada A, kemudian di situ D ya. Lalu kemudian yang bagian E. Nah, kita tinggal menentukan harga potensial sel yang paling tepat. Nah, untuk menentukan harga potensial standar selnya, kita pakai rumus potensial standar sel itu kita peroleh dari potensial standar reduksi ya. Kemudian kita kurangi dengan potensial standar oksidasi. Nah, tadi sudah kita pilih yang reduksi adalah harganya di situ plus 0,34. Jadi kita tuliskan di sini 0,34, kita kurangi yang oksidasi di situ minus 0,14. Nah, sehingga kita akan menghitung ini minus dengan minus jadi plus ya, 0,34 ditambah 0,14. Berapa harganya? Iya, kalau kita dari belakang ya 8, kemudian di situ 4. Nah, plus 0,48 satuannya adalah volt. Maka jawaban yang paling tepat adalah A di sini ya. Sampailah kita pada soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 kita diberi 3 reaksi sel ya, di mana diminta di sini menentukan urutan ketiga logam berdasarkan kemampuan mengalami oksidasi yang semakin menurun. Seperti kita tahu, dasar dari pengerjaan soal ini adalah deret volta. Jadi dari kiri ke kanan dalam suatu deret volta, potensial standarnya kan semakin meningkat. Ketika semakin meningkat, maka semakin mudah mengalami reduksi sehingga bersifat oksidator kuat. Nah, di sini yang paling kanan itu oksidator kuat. Untuk zat yang mengalami oksidasi berarti yang di sebelah kiri, tetapi di sini diminta yang semakin menurun. Artinya yang mudah mengalami oksidasi itu yang paling kiri, tetapi kalau menurun berarti semakin ke kanan. Nanti kita akan mengurutkan logam dari kiri ke kanan. Ketika tidak hafal misalnya,
di deret volta ya, letak logam-logam ini dari Seng, kemudian Pb dan Cu, maka kita bisa menggunakan fasilitas potensial standar sel yang dimilikinya. Jadi misal yang pertama, untuk reaksi yang pertama logamnya siapa? Nah, logam itu yang berdiri sendiri seperti ini, Zn. Letaknya Zn dibandingkan lawannya Cu ya, dibandingkan logam Cu kan kita tahu bahwa dalam deret volta logam di kiri dapat mendesak logam di sebelah kanan. Dengan catatan reaksi bisa berlangsung atau di sini potensialnya berharga positif. Nah, artinya kita bisa menuliskan berarti Zn itu letaknya di sebelah kiri dari Cu karena potensialnya ternyata positif ya. Jaraknya adalah sekitar 1,10 volt. Lalu ketentuan yang kedua, untuk reaksi yang kedua kita bisa lihat ya. Logamnya masih tetap Zn ya di sini. Apakah dia letaknya di sebelah kiri Pb dalam deret volta? Nah, kita lihat potensialnya juga positif, artinya reaksinya berlangsung. Sehingga Zn kita letakkan sejajar dengan bagian atasnya, juga terletak di sebelah kiri Pb karena positif tadi, cuma jaraknya lebih dekat lagi. Nah, di sini lebih dekat dibanding 1,10 volt ya. Ini jaraknya adalah 0,63 volt. Nah, kemudian yang bagian ketiga, reaksi ketiga logamnya siapa? Logamnya adalah timbal atau Pb. Apakah dia di sebelah kirinya Cu? Kita lihat potensialnya juga positif. Jadi Pb kita letakkan sejajar dengan atasnya ya. Juga terletak di sebelah kiri Cu. Nah, dengan jarak di situ adalah 0,47. Nah, maka ketika kita diminta mengurutkan dari kiri ke kanan, nah logam yang paling kiri adalah Zn, kemudian disusul di sebelah kanannya adalah Pb, baru yang paling kanan adalah Cu. Cukup mudah bukan? Nah, demikian tadi pembahasan sel volta bagian kedua. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.